Well, halo semua, nama aku Reina dan video kali ini aku bakal bahas tentang Google Analytics 4. Dalam video ini aku bakal bahas tentang kenapa sih kita menggunakan Google Analytics 4, lalu juga bakal bahas tentang cara setupnya, lalu juga akses ke akun demo, cara baca report, dan cara buat report. Nah, ini tuh tampilan awal dari akun demo Google Analytics. Nah, data-data yang ditampilkan di sini itu Google ambil dari website Google itu sendiri, yaitu Google Merchandise Store. Nah, di Google Analytics ini itu kita bisa tahu nih berapa banyak orang yang datang ke website kita, lalu kita bisa lihat dari mana aja orang itu datang, terus kita lihat berapa usernya, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke detail teknis Google Analytics, kita harus tahu nih kenapa kita menggunakan ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita ambil dari penggunaan Google Analytics. Yang pertama, kita bisa memonitor kinerja website kita. Lalu kita bisa tahu dari mana aja traffic website kita. Terus kita juga bisa tahu aktivitas pengunjung di dalam website kita itu ngapain aja. Terus yang keempat, kita bisa tahu siapa aja yang mengunjungi website kita dari sisi demografinya ya. Terus yang kelima, ini tuh terintegrasi dengan ekosistem Google. Jadi kalau kita mau menggabungin nih Google Ads sama Google Analytics itu bisa banget. Kita bakal masuk ke pembahasan setup Google Analytics di website. Nah, cara setupnya kalian bisa langsung aja masuk ke Google Analytics yang linknya udah aku masukin ke description box di bawah. Terus kalian masuk aja ke admin, lalu klik buat akun. Sebelum kalian melakukan ini, pastiin dulu kalian sudah mempunyai website yang akan ditautkan dengan Google Analytics. Nah, untuk lanjutnya kalian bisa ikutin step-step yang ada di video. Nah, untuk bagian ini kalian pilih web, terus kalian masukin link website yang kalian punya, lalu masukkan nama websitenya, terus buat aliran data. Nah, di sini ada lihat petunjuk tag. Terus kita akan diarahkan untuk menautkan Google Analytics dan WordPress kita. Nah, di bagian ini kita pilih SetKit Plugin, lalu kita ingat ID ini karena kita harus nyamain antara ID yang di sini dan di WordPress. Oke, lanjut ke WordPress. Pastiin kalian sudah punya SiteKit Plugin. Kalau belum bisa diinstal dulu di plugin. Lalu kita sign in with Google. Nah, di sini kita harus pastiin Google yang kita gunakan di WordPress ini dan Google Analytics tadi itu sama. Oke, di sini kita klik next allow aja semuanya. Lalu go to dashboard. Terus congrats are completing the setup for SiteKit. Terus kita setup lagi biar nyambung sama Google Analytics-nya. Kita continue. Nah, tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat ID yang di sini sama dengan ID yang tadi di Google Analytics. Nah, dengan begini SiteKit di WordPress dan Google Analytics udah terhubung. Untuk kita lihat gimana sih cara ini kerja, cara analitik ini kerja, kita bisa buka website kita yang tadi kita sangkutin ke Google Analytics, kita buka, kita reload entah dari device lain atau apapun itu juga bisa. Terus ini nanti datanya akan muncul di sini. Kita coba reload. Kita klik, kita masuk ke page-page yang lain biar aktivitas yang kita lakukan itu terekam oleh Google Analytics-nya. Terus di sini akan berubah jadi 1, berarti
websitenya udah terdeteksi ada aktivitas gitu. Jadi setelah kita berhasil menginstal, langkah selanjutnya kita mempelajari Google Analytics itu sendiri. Kan akun demo yang datanya sudah ada dari website Google. Gimana cara kita akses di akun demonya? Langsung aja klik di description box, lalu klik Google Merchandise Store, dan kita akan langsung diarahkan ke Google Analytics dari Google Merchandise Store itu. Data yang ada di Google Analytics ini atau Google account demo ini adalah data live dari website Google Merchandise Store. Nah, di sini kan bisa dilihat data-datanya secara umum. Cuma sebelum kita masuk ke detailnya lebih lanjut, kita harus tahu nih struktur dari Google Analytics ini. Untuk tahu strukturnya, kita bisa masuk ke admin. Nah, di sini itu ada yang namanya akun dan ada yang namanya properti. Untuk akun, ini itu menempel pada alamat email. Jadi, satu akun sama dengan satu alamat email. Sedangkan properti sesuai dengan namanya. Misal, ada properti di website A, B, C, dan lainnya. Jadi, satu akun bisa ada banyak properti. Pada halaman admin ini, ada dua hal yang harus kalian pahami, yaitu peristiwa dan peristiwa utama. Apa itu peristiwa? Peristiwa adalah tindakan yang dilakukan pengguna di situs web kamu. Contohnya seperti klik tombol, kunjungi halaman, atau pembelian. Contohnya di sini ada add payment info, add shipping, add to cart, dan lain-lain. Nah, kalau bagian peristiwa utama itu adalah subset peristiwa yang paling penting dan bisa menjadi konversi. Contohnya termasuk dalam pembelian, pendaftaran, dan penyelesaian formulir. Kita balik lagi ke beranda. Kalau di ringkasan laporan ini kan sifatnya itu summary dengan date tertentu seperti 30 hari terakhir atau bisa kita ubah ke 7 hari terakhir gitu. Nah, kalau di lead time itu datanya itu 30 menit terakhir. Jadi kita bisa tahu dalam 30 menit itu ada apa aja yang terjadi di website ini. Oke, kita udah bahas yang general. Sekarang kita bakal masuk ke yang lebih mendetail lagi di akuisisi. Oke, masuk ke akuisisi. Lalu klik yang ringkasan. Nah, ringkasan ini itu kurang lebihnya menjelaskan dari mana sih orang-orang ini datang ke website kita. Di sini kita juga bisa mengganti nih date-nya. Misal kita ganti ke 90 hari terakhir, maka data yang muncul akan data-data dari 90 hari terakhir seperti penggunanya berapa, lalu pengguna barunya berapa di 90 hari terakhir ini. Oke, kita move ke akuisisi pengguna. Ini itu intinya lebih mendetail gitu daripada ringkasan yang di atas. Akuisisi pengguna ini itu proses menarik pengunjung baru ke situs web kita. Dari mana sih pengunjung web ini datang? Nah, misal data ini itu paling tinggi itu dari direct sebanyak 82.948 pengguna yang direct langsung ke website. Oke, selanjutnya kita ada akuisisi traffic. Nah, ini itu proses mendatangkan traffic ke situs web kita bisa jadi berbagai sumber seperti Google, media sosial, ataupun iklan berbayar. Oke, dari akuisisi kita move dan lanjut ke bagian engagement. Kita mulai dari bagian ringkasan. Kalau tadi kita tahu dari mana sih orangnya di bagian akuisisi, nah di sini kita bakal tahu orangnya ini ngapain aja sih di website ini. Oke, yang pertama bagian ringkasan ini kita bakal melihat tentang apa-apa aja yang dilakukan pengguna di website kita, kayak rata-rata durasi, total engagement-nya, dan engagement rate-nya. Di bagian peristiwa, bagian ini itu menunjukkan daftar semua tindakan yang dilakukan pengguna di situs web ini, seperti nama peristiwanya, jumlah pengguna yang melakukan peristiwa tersebut, dan lain-lain. Lanjut di bagian halaman dan layar, ini tuh menunjukkan daftar semua halaman web yang dilihat pengguna, seperti dari nama halamannya, terus jumlah penggunanya, terus rata-rata durasi untuk setiap halaman. Lanjut bagian halaman landing, ini tuh menunjukkan halaman web yang pertama kali dikunjungi oleh pengguna saat mereka datang ke situs web kita.
Kita lanjut ke bagian monetisasi. Nah, ini itu setup untuk e-commerce yang lebih kompleks dan datanya itu dari setiap penjualan yang ada di Google Merch. Intinya ini itu pendapatan dari Google Merch itu ada berapa. Nah, di sini kita bisa lihat item mana aja yang paling menghasilkan dari website ini. Bagian monetisasi di Google Analytics 4 ini memberikan kamu wawasan tentang performa monetisasi di situs web. Di sini kamu bisa melihat data tentang pendapatan, konversi, e-commerce, iklan, dan langganan lainnya. Lanjut, kita masuk ke bagian retensi. Di sini itu kita bisa melihat seberapa sering sih orang kembali lagi ke website ini. Sebenarnya untuk retensi ini itu bukan dikhususkan untuk website seperti Google Merch ini ya, karena emang nggak mungkin sih ada yang beli merch itu bolak-balik tiap hari gitu. Nah, retensi ini lebih cocok ke website-website seperti Tokopedia ataupun YouTube. Di bagian retensi ini, kamu juga bisa melihat persentase pelanggan yang kembali dengan tingkat retensi. Terus, berapa kali mereka kembali dengan kunjungan berulang, dan berapa lama mereka habiskan di website kamu, yaitu rata-rata durasi engagementnya. Tak hanya itu, kamu juga bisa menganalisis perilaku pengguna ini dari waktu ke waktu. Udah gitu kita bahas life cycle di Google Analytics 4 ini. Nah, inti dari life cycle ini tuh sebenarnya ngomongin tentang websitenya sih, lebih fokus ke websitenya, tentang hasil performanya dan sejenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian user. Di sini itu kita bakal fokus ke siapa aja sih yang datang ke website kita. Nah, di sini kita bisa lihat dari demografi pengguna yang datang. Kita bisa lihat mendetail dari tiap-tiap demografinya, seperti dari negara mana, gendernya apa, minatnya apa, seperti itu. Singkatnya itu, di sini kita itu lebih memahami penggunanya daripada website kita. Jadi kita melihat dari sisi penggunanya. Dari tadi yang kita bahas itu dari sisi laporan yang udah ada, sebenarnya kita itu bisa loh membuat laporan yang kita butuhkan dengan data-data yang kita perlukan saja di bagian jelajahi. Nah, di sini tuh kita bisa membuat laporan kita sendiri. Kita bisa explore dari data yang udah ada, tapi kita bisa masukin tabel-tabel dari data yang kita inginkan. Kita bisa nentuin dimensinya, matriksnya gitu. Bagian ini tuh kita bisa explore banyak dari data-data yang udah Google sediakan. Kita bisa belajar dari sini untuk mengatur gimana sih Google Analytics kita jika kita terapin di website kita sendiri gitu. Kita bisa nentuin segmennya sendiri, dimensinya sendiri, bentuk tabelnya, dan apapun itu yang kita perluin. Oke, segitu dulu pembahasan Google Analytics dari aku. Semoga dengan video ini pengetahuan analitik kalian itu bisa jauh lebih meningkat. Terima kasih udah menonton sampai sini. Bye bye.